Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tamim lana bil khairat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuris salihi wa amalil wasil wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif al-alim al-alama al-hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Wa qala aidan al-alim al-fadil al-wara' al-kamil Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi rahimahullah wa nafa'ana bihim wa bi 'ulumihim fid dharaini amin. Kita lanjutkan pengajian kita. Barangkali kita bisa menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu atsani asyara. Bab ke-12 fi fadilatil amaim. Tentang fadilah imamah. Tentang fadilah imamah. Serban. Jenengan pakai serban. Sajadah apa serban? Enggak ada yang bawa serban. Ya, wonten tak nganu praktek gawe imamah. Lanjut nggih. Damel imamah kudu sak lengkap sak tongkate wae. La haula wala quwwata. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-amaimu simal malaikati. Ai bi qasri ai alamatul lahum yauma badrin. Jadi kemarin pertemuan sebelumnya saya menjelaskan ta'ammamu, memakailah imamah. Fa inna syayatina la tata'ammamu, karena setan itu tidak memakai imamah. Nah, sekarang mesti ada perbandingan. Berarti kalau setan itu bandingannya malaikat. Paham ya? Berarti bandingannya itu memakai imamah. Ternyata di sini jelaskan al-amaimu simal malaikah. Yaitu imamah itu simbolnya malaikat. Fa arsiluha khalfa zuhurikum. Maka bagaimana cara memakai imamah? Tadi dijelaskan al-amaimu simal malaikah, dikhususkan dalam keterangan ini alamatun lahum yauma badrin, yaitu ada tanda khusus ciri-ciri malaikat ketika perang Badar. Nanti saya jelaskan bagaimana Allah itu menolong baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat mukminin wal muslimin. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Saya jelaskan itu. Ya apa kisah malaikat didukno itu ya? Atau cuman dalam perang Badar saja, atau setiap peperangan malaikat ikut andil? Nanti saya jelaskan. Yang terpenting dalam pembahasan ini, malaikat itu punya ciri khas khususnya ketika ikut andil dalam perang apa? Badar. Fa arsiluha khalfa dhuhurikum, maka apa namanya ini? Fa arsiluha khalfa dhuhurikum itu pakai imamah itu gampangannya gini bahasanya. Ada lebihnya, paham ya? Ada lebihnya. Kalau pakai imam, ada apa namanya? Ya, kayak ekornya itu, delewer. Oh, iya sing ngono lah. Khalfa dhuhurikum, ini punggung seperti. Nah, ini etika memakai imamah. Jadi ada yang tetap eksis dengan seperti itu, ada yang tidak pakai ekor. Artinya kita artikan ekor aja. Ekor. Kemudian ada satu riwayat qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wasikhun qat. Artinya ketika kita mengupayakan imamah, mengupayakan baju-baju yang identik untuk kita gunakan ibadah, ini penguat hadisnya adalah Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwasanya saya tidak pernah melihat Rasulullah dalam keadaan kotor. Jadi Rasulullah itu sangat menjaga kebersihan. Makanya kita itu malu, Pak. Ini pelajaran, mungkin pernah saya sampaikan kepada petugas kebersihan. Kita itu malu karena kita yang bikin kotoran atau kita yang ngotori, mereka yang Masya Allah. Ini malu ya. Supaya kita itu masih punya akhlak di hadapan beliau-beliau yang berjuang sudah menghilangkan perilaku kita, menghilangkan perbuatan kita, yaitu membuat kotor itu, maka jangan sampai kita nyebut mereka tukang sampah. Tahu ya? Bisa dipahami ya? Jangan sekali-sekali menyebut mereka tukang sampah, karena yang sejatinya tukang sampah siapa? Kita, ya. Paham ya? Jadi bagaimana kita memuliakan beliau-beliau yang memperjuangkan waktunya, tenaganya, itu kita istilahkan tukang bersih. Bahasakan seperti itu. Artinya kalau kita mengatakan tukang sampah, kalau diwalik sing tukang sampah itu awak de. Mereka bagian bersih. Balik lagi. Jadi Nabi itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah tidak pernah terlihat sedikit pun kotor. Nabi, khususnya ketika hendak ibadah, sholat khususnya, Nabi itu menjaga betul. Lah, ketika kita mengupayakan imamah, ya imamah yang bersih. Jangan sampai imamah sing kotor, lebih-lebih sampai najis. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi mengatakan bahwasanya Allahu yubghidul wasakha wasya'ata. Allah itu benci terhadap sesuatu yang kotor dan wasya'at. Sya'atun itu kusut, lungsek. Makanya kita tuh beruntung, Pak, punya istri ngomel pas awak dhewe gawe pakaian lungsek digawe ae. Sampeyan ngono iku aja melok ngono kok tuku-tuku nang klambi ngono aja ngono. Njaluk ngene gak oleh, njaluk ngono gak oleh. Klambine justru kodok sampai tipis. Tapi mending alhamdulillah istri-istri kita itu, istri-istri kita aja akhirnya istri kita ketika cerewet, cok gawe pakaian sing apa jenis lungsep, itu berarti niru Kanjeng. Sebab Kanjeng Nabi tahu pangeran iku gak demen karo wong sing kotor ambek wong sing kusut. Nah, kusut kalau pakaian gak masalah, lek wajah sing kusut itu repot. Wajah sing kusut ngetarani lek kakean Masya Allah. Paham ya? Jadi gurung cerita itu seru. Duwe masalah apa maneh. Gurung cerita, ketemu kancane wis kusut wajah itu. Lah kok mancing gak oleh-oleh. Entek senake aku sana. Ya Allah, ya Pak Ali ya. Pun kusut loh Pak Ali masih. Kalau Nabi itu tabassam, wajhuhu tabassam. Kalau kita tuh bibir kita yang senyum. Kalau Nabi wajahnya. Bayangkan indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi gak seneng kotor, terus gak seneng kusut, gak seneng lungset bahasa awak dhewe. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu lubsal qamis. Qamis di sini artinya adalah gamis. Ya jubah. Nabi senang pakai jubah. Kemarin sudah saya jelaskan min sunnatil adah, dari kesunahan yang dari dasar kebiasaan.
Wa kana yutliku izarahu. Nabi itu sarunge apa jenenge? Glombor-glombor. Glombor artinya ya gak rapet kan enggak. Artinya enjoy. Dinikmati sekali ketika berpakaian. Wa yuhibbu lubsal hibarah. Wa yuhibbu lubsal hibarah bi kasril ha wa fathil ba. Hibarah yaitu saubun yamaniyun min qutnin mukhattatin, yaitu pakaian berasal dari negeri Yaman, kemudian berbahan dasar qutnin mukhattat. Qutnin itu kata apa jenenge, dari kapas sing lembut terus bergaris. Itu kesenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Humat itu apa? Yalbasu qalan suatan baydoa, memakai kopiah putih. Iki duduk ngepasi loh ya. Oh ngaji pas iki aku nggawe kopiah putih. Biasanya nggawe kopiah jaring. Karena tadi nggawa pesenane Pak Ali. Kopiah iso dikantongi. Nabi suka pakai apa namanya? Kopiah apa, Bu? Karena gandengan imamah. Lek sampean gawe songkok hitam imamah iki gurung ketemu jene. Gurung tok iki. Paham ya? Gak gathuk, paham ya? Kopiah songkok kalau hitam bunder sih masuk. Tapi lek songkok terus di imamah iki rada aneh. Karena songkok sendiri bukan bulat gitu loh. Paham ya? Jadi sing bulat itu sing isok. Wa yudirul imamata, kemudian memakai kolan suatu kopiah atau songkok putih, kemudian wa yudul imam tadi babet ambek apa jenenge imam wa yugharrizuha min waraihi wa yursilu laha apa du'abah baina katifaihi, yaitu mau kabarane ketika gawe imamah ono ekore, ada ekore. Ada yang bawa serban, saya contohkan gawe imam, tapi jenengan ojo kaget lek pas kula gawe imamah. Nek Pak Ali sing gawe imamah jenengan kaget pantes. Wa aqallu ma warada fi qadril udbah arba'u asabi. Jadi paling sedikit jenengan kalau nyoba-nyoba pakai imamah, ada ekornya itu paling sedikit, paling pendek ukurannya yaitu 4 jari. Ono lebih 4 jari, taruh 4 jari. Kemudian wa aktsaru ma warada dhira'. Kalau panjang 1 hasta itu sak lengan lah. Sak lengan dawa itu. Wa bainahuma standarte. Nah, ini yang standar shibrun, yaitu sak jengkal segini. Pokoknya kalau pakai imamah dilebih artinya di sini ndak langsung bunter semuanya, ada lebih. Nanti kalau tutorialnya belum pernah, coba dilihat di YouTube itu ada. Nanti dicoba pelan-pelan. Ya saya awal-awal gak tahu imamah ya penceng-penceng gitu, biasa. Karena enggak pernah pakai imamah. Diniati apa? Iktidaan lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diniati gitu. Pun lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tasawwamu ai ij'alu lakum alamatan bilubsil libas. Jadi mau tasawwamu. Nanti ada ayat minal malaikatil musawwimin. Saya jelaskan, termasuk bagian dari perang Badar. Malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk diperbantukan melawan kaum musyrikin, membantu orang-orang muslim. Musawwimin. Itu apa musawwimin itu? Tasawwamu ai ij'alu lakum alamatan bilubsil libas. Jadikan diri kalian satu simbol, satu tanda, satu ciri. Iki jenenge tasawwamu. Kita sering pakai sarung, bahkan digawe apa jenenge? Digawe jargon kaum sarungan. Gitu ya. Berarti kan identitas. Terus apalagi? Pokoknya apapun yang kita pakai itu mesti menjadi ciri-ciri nanti untuk kita. Khususnya kalau seumpama kita pakai untuk ibadah. Nah itu tasawwam.
Fa innal malaikata qad tasawwamat, karena sesungguhnya malaikat itu memakai simbol, memakai apa, identitas, punya ciri-ciri. Qala Ibnu Hajar fi Tanbihil Akhyar wa qad amarona sallallahu alaihi wasallam bilubsi ajwadi manajid. Nah, ini Nabi dari Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tanbihul Akhyar mengatakan kita diperintahkan oleh Nabi untuk memakai pakaian terbaik manajidu yang kita miliki. Ya. Sekali lagi, kita diperintahkan memakai pakaian terbaik yang kita miliki. Jangan sampai memakai pakaian terbaik tapi milik orang lain. Paham ya? Apa Yunus Jubai cek api ini kapan dijemur gitu Arabi? Mari ono kesempatan Mas Andika menggawa sepeda langsung nyaut seret. Alhamdulillah oleh Jubah. Orang ketemu Mbak Yunus, sampean sing ikhlas ya dadi wong gitu. Soalnya jubahnya dijum. Lah iki gak melok perintahe Kanjeng Nabi, karena Nabi memerintahkan apa? Bilubsi ajwadi manajid. Kita pakai pakaian yang terbaik yang kita miliki, bukan pakaiannya orang lain. Wa anna tatayyaba bi ajwadi manajid. Begitu juga memakai wangi-wangi, minyak wangi. Ya yang kita miliki. Ya apa-apa saya gak ada minyak wangi ya. Apa wingi? Malwirik, Remason, Kanterpen. Kan gitu. Oh, pokoknya pekku dhewe iki mending tadi daripada aku. Gawe kok wong sing gak ono miliki ya, paham ya. Wa annal bisal baya. Nabi memerintahkan juga memakai pakaian putih. Jenengan harus ada satu momen ya. Sekali lagi jenengan harus ada satu momen minimal 1 minggu sekali pakai pakaian putih. Khususin apa? Hari Jumat. Cek oleh fadilai dinone ya fadilai pakaian. Karena ini termasuk perintah Nabi. Naam, apakah Nabi hanya memakai pakaian-pakaian yang berwarna putih saja? Tidak. Fi yaumil Aid, khususnya di hari Id, yaitu Idul Adha, kemudian apa? Idul Fitri. Yuqaddimul ahsanu ghairul abyad alal abyad ghairil ahsan. Kalau kita punya pakaian yang berwarna terus dibandingkan dengan pakaian putih yang kita miliki, kok si pakaian sing berwarna? Maksudnya sing putih ku sebuluk 10 tahun gak ganti-ganti yo iku wae kan. Paham ya? Sedangkan sing sering ganti ku pakaian yang berwarna. Maka ketika hari Id sing diutamakan bukan yang putih, tapi pakaian yang berwarna. Karena perbandingannya seperti itu. Kalau punya pakaian yang berwarna lebih baik daripada pakaian yang pakaian putih yang apa namanya? Yang kusut atau yang apa jenenge? Warna wis puyeh. Kusam. Nah, yang kusam entek apa dicuci kadang ping 3 sedina. Entek warnane. Ben zaman winter ben. Saniki wonten winter. Tasih ya. Ketok nyar terus. Ada lihat di winter. Itu penting. Kemudian kalau ada yang putih tapi lebih baik dari ya tetap putih, pilihannya tetap putih. Tapi kalau yang lain warnanya lebih jreng, lebih bagus, ya. Saking tipisnya sing putih niku ngapunten sampai terawang. Saking tipis, wong diseliko tok ae. Bang, sampai entek. Kayak ini sampai tipis. Fayusanu fi yaumil Id taqdimul akhdar alal abyad. Hari Id ini ada satu riwayat mengatakan kalau jenengan punya pakaian hijau, maka ketika hari Idul Adha, Idul Fitri itu diutamakan atau didahulukan daripada memakai pakaian apa? Putih. Tapi yang sing pantes lah. Kita kan sadar diri ya. Kita mengikuti Nabi itu bukan sekedar hanya satu klub saja. Nabi itu memerintahkan, memantaskan untuk diri kita. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukan semampunya.
Ojo sampai berarti warna apa kelambi warna itu dianjurno lek dino Id. Karena Pak Ayong, "Mah, siapno kopiah warna abang. Kelambine kuning. Sarungnya hijau." Teko ado apa Yudi? "Weh, lampu merah." Carane mek dino Id iku kudu kelambi sing utawa teko ado weh Bang Jo. Paham ya? Nah, jangan seperti itu. Pantaskan untuk diri kita. Lakin la khususiyatan. Nah, ini tidak secara khusus hijau, hijau. Oh, tidak. La khususiyatan, bukan secara khusus. Lil akhdar, hanya untuk warna hijau. Bal kullu dzi launin kadzalik. Tapi apapun pakaian yang punya warna dan warnanya itu apa namanya? Ya ngejreng, seger, dilihat itu masya Allah. Tambah apa munggahno derajat awak dhewe, munggahno apa muru wibawa awak dhewe kan gitu. Nah, itu yang utama. Fa inal khadra afdalul alwan ba'dal abyad. Kenapa kok hijau? Karena warna hijau itu warna terbaik setelah warna putih. Tetap putih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufariqu toilasan. Toilasan itu jubah double toilasan. Jadi kalau kita lihat orang-orang Arab, adatnya mereka, jadi sudah pakai jubah gamis, terus ditambahi pakai jubah yang tanpa kancing itu, paham ya? Jadi paham ya? Itu Nabi tidak pernah meninggalkan, mesti gitu. Itu wibawa sekali. Pokoknya sing gawe gede dukur ganteng. Pokoknya ojo sampai nggenku diselang ambek sing ukurane luwih cilik tekan. Gak ketok iki koyo cantolan modele. Paham ya? Ustaz ngambil jubah ya, wah alamat ini kedelep ini jelas. Orangnya lebih pendek dari saya, pinjam jubah saya, itu jelas kedelep. Maka pantaskan diri kita, pantaskan sendiri untuk diri kita. Wa kana taulu toilasanihi, makanya saya kabarkan toilasan ini koyo opo sih jubah kayak itu. Sitata adruin, panjangnya itu sitata adruin. Enam apa jenenge? Yo 6 hasta apa jenenge? 6 lengan lah, ukurannya gampangane lengan lah. Ping 6. Marung lebare wa arduhu salah satu adruin. Lebare ibaratnya lebare 1,5 meter umpama gitu. Sak meter berarti 3 meter, ibarat begitu. Gak kedelep lek mun gawe kok ngono. Paham ya? Jadi pantaskan diri kita sendiri. Lah, umumnya sing gawe kok ngene ini, yang memakai pakaian seperti ini wasta'malahu as-sufiyah, kaum sufi ya, kaum sufi sing kita tahu lah. Biasanya yang setidaknya kita tahu itu lewat YouTube atau apa, sebagian orang-orang seperti itu. Yang terpenting dari ini adalah memantaskan diri kita berpakaian itu. Saya dulu ketika lihat foto-foto saya masih belum nikah, ya seperti yang saya gambarkan itu, kelambi kuping. Ada, saya punya busana muslim warnanya pink, sarungnya hijau. Itu ketika ada foto saya terus sama istri, iki lho, sampe iki nggawe pakaian ngene iki motivasine apa? Kok bisa? Saya tak kepikiran iki. Pikir kok wong lanang belum nikah itu kan wis apa sih tak gawe. Apa meneh dulu itu jargonnya aku adalah aku, bukan dia atau mereka. Wah, aku ya aku. Dek ya dek kan gitu. Jadi ketika dilihat iya, tak pikir apa aku gawe ini. Jadi beruntung punya istri yang selektif dalam mengatur pakaian kita. Lagi pantas apa gak? Pantas. Nah, seperti itu alhamdulillah itu. Nah, itu bersyukur kita gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam terakhir. Nuhiya. Nah, tadi kan diperintahkan, sekarang dilarang. Nuhiya alal iqti'at. Anil iqti'at, maaf. Nuhiya anil iqti'ati. Iqti'at itu apa sih? Ya itu mau memakai imamah tapi tidak diberikan ekor, lebihan itu. Namanya iqti'at. Wa umira bitalahi. Ya, jadi batasannya gini ya.
sak jengkal gini, di bawah mulut atau dagu atau leher atau apa jenis? Iya leher, seperti itu. Dilebih segitu. Wa umiro bitalahi. Talahi itu ya, jadi mau mengikat imamah sampai terus ada ekore lebih itu. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi ada yang memakai tidak pakai ekor imamah, nggak delewer ada. Ternyata sama Syekh Nawawi ini dijelaskan yang memakai imamah, termasuk guru saya itu pakai imamah. Kalau dulu entah ya, ini mbo nganu tenanan apa enggak paham saya. Kila waqala dikatakan kalau imamah ada ekornya sama imamah yang tidak ada ekornya itu beda derajat katanya, gila. Jadi kalau seumpama ada orang ulama al-alim al-alama pakai imamah tapi tidak ada ekornya, paham ya, bundar gitu, model imamah itu biasanya sayyid, nah gitu. Bahasanya seperti itu. Orang-orang terpandang. Kalau orang kaya beneran. Kalau alim beneran. Tapi ya tidak menafikan yang pakai ekor seperti ini kurang alim, ya alim gitu. Cuman kan itu kan apa namanya ya, kebiasaan saja. Bisa jadi itu kebiasaan. Tapi ya gila wakola dikatakan seperti itu. Ngono itu mereka kurung apalnya ini enggak boleh pakai imam seperti itu. Makanya sama Syekh Nawawi Al-Bantani ini dikatakan atau ditulis wa hadza la ya'maluhu illa ba'du sufiyah. Jadi kalau umumnya pakai imamah ada ekor, terus kok nggak ada ekornya, nggak ada lebihnya, berarti sing ngamal ngono iku ba'du sufiyah. Ya sebagian orang-orang kalangan sufi, kalangan orang yang mencoba mewusulkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang-orang tasawuf itu perhatian dengan pakaian. Ada yang tidak perhatian dengan pakaian, ada. Yang tidak perhatian dengan pakaian itu ya mereka mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah kan delok pakaiane sampean, bentuke sampean. Walakinna yanzuru ila qulubikum, tapi delok atine sampean. Ono sing pakaiane wah necis. Ada yang pakaiannya itu terjaga sekali, bagus sekali. Termasuk kalangan salah satunya gurunya Imam Syafi'i itu, Imam Hasan Asy-Syaibani itu kalau jenengan dengar-dengar cerita-cerita itu bertolak belakang dengan Imam Malik, itu selevel dengan Imam Malik, selevel dengan Imam Malik, sama-sama alimnya, tapi Imam Malik itu apa namanya, tidak begitu memperhatikan sekali dengan pakaian, artinya tidak sewah-wahnya. Tapi kalau Imam Hasan Asy-Syaibani itu sangar sekali. Sampai Imam Malik mengatakan Imam Syafi'i, ilmu saya sudah habis, kamu sekarang ngaji ke Asy-Syaibani. Datang ke Asy-Syaibani, belok ya ini meja tumpuan duit. Meja ini tumpuan duit. Kan bertolak belakang. Kata Imam Syafi'i, itu kiai kok kayak gini, pakaiannya api. Tapi logikanya sederhana. Kira-kira kalau saya tidak boleh seperti ini, uang ini dipakai orang fasik bagaimana? Ridho nggak kamu kan gitu? Ya nggak ridho kayak Imam Syafi'i. Ya wis. Berarti wong alim ya oleh sugih. Justru sing kudu sugih ku wong alim. Soalnya tepak kok arahi. Lek gak pati alim iki rada bahaya gitu. Paham ya? Seperti itu. Jadi itulah kalangan-kalangan seperti itu. Kemudian ada kesunahan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di sini, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebelum saya menjelaskan tentang perang Badar, ada kesunahan dua sisi. Satu fi haqqillahi ta'ala, ada kesunahan memakai serban atau imamah karena ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena unsur ta'abbudiyah, karena ada unsur ta'abbudiyah atau ibadah. Lah, yang unsur ibadah itu kapan menggunakannya? Idza kana fi jama'atin, ketika hendak sholat jamaah. Lagi termasuk orang yang memakai serban tadi, selain
diselemperno gini, dipakai atau pakai imamah atau dibuat alas untuk sujud. Ini termasuk bagian dari kesunahan yang kata Syekh Abdul Qadir Jailani fi haqqillahi ta'ala. Karena kita gunakan untuk ibadah. Nah, ini kesunahan ini masuk dari ranahnya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain digunakan untuk jamaah wa majma'in nas, untuk kumpul-kumpul untuk perkumpulan. Tapi kita tahu sendiri lah. Ojo sampai Pak RT ngumumno nanti malam rapat persiapan 17 Agustus sampean teko go serban lengkap. Insyaallah sampean ngomong donga. Paham ya? Iku duduk tempatnya. Jadi oh iya jare Ustaz Arif iku nganu. Pas kumpul-kumpul kudu go serban. Ya alamat kongkon donga jenengan pasti kon ngomong. Fala yu'arri mankibaihi min syai'in min atyabi jamilah. Jadi makanya Nabi itu mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan sesuai dengan hadis Nabi tadi, ketika hari Id ya dicontohkan kal a'yadi wal jam'i wa ghairi dzalik. Ketika hari Id utawa ada perkumpulan, jangan sampai tubuh kita ini tidak sampai memakai pakaian sing pantes, pakaian sing garakno wibawa. Ini termasuk sunnah fi haqqillah. Jadi jenengan kok dalam melaksanakan jamaah gawe serta imamah, kemudian kumpul-kumpul imaman atau serbanan dengan kondisinya maka termasuk kesunahan fi haqqillahi ta'ala, khususnya hari Id. Yang kedua kata Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu arda, dikatakan bahwasanya fi haqqil makhluqin, ada sunnah yang hubungannya dengan makhluk atau sesama manusia. Wa huwa ma yatajammaluna bihi bainahum min anwa'i thiyabil mubahah. Mereka yang mendapatkan kesunahan karena ada hubungan dengan manusia, artinya sesama, yaitu mereka yang menghias diri dengan pakaian yang diperbolehkan. Jadi pakaian itu ono sing gak oleh. Pakaian itu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Minimal standar kita, pakaian yang diperbolehkan adalah pakaian yang menutup aurat. Dan juga ketika kita memakai pakaian itu tidak sampai merendahkan harga diri kita. Paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, Nabi itu mengatakan ilam tastahyi fasna ma syi'ta. Lek sampean gak duwe izin ya nglakono sak karepe sampean. Makanya malu, rasa malu itu termasuk bagian daripada keimanan. Al haya'u minal, jenengan duwe iman iku cara ciri-ciri apa ketika ape nglakoni gak pantes. Ngomong gak pantes itu sudah ada satu sisi keimanan yang muncul karena merasa apa tidak. Maka kalau seumpama kita melakukan atau memakai pakaian yang indah, terus kita juga mendapatkan fi haqqil makhluk, kesunahan yang diperoleh dari hubungan sesama. Wala yazdari bi sahibihi wala yanqusu muru'atahu bainahum. Jangan sampai apapun yang kita pakai merendahkan diri kita. Itu yang paling bahaya. Makanya ada istilahnya Jawa itu apa? Ajine rogo saka busana. Bagus. Ajine rogo saka busana. Bagaimana kita bisa menghargai badan kita, jasmani kita? Maka kita hargai satu, memakai pakaian yang pantas, yang layak dan menutup aurat. Kalau bahasa Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Itu bahasa Quran. Jadi kita memakai pakaian sing wala yang kusumuru atahu bainahum, sampai merendahkan apa? Derajat kita di hadapan orang lain. Seumpama pengin nyentrik, seumpama bosen aku nggawe celana sing padha dawane. Pisan-pisan situ endek situ dawa. Jadi pengin dipandang orang kan. Bahasa Arab saya sampean pengin terkenal, golek sesuatu sing garapno sampean viral. Gawe desain celana situ dawa, situ endek.
Akhirnya dipandang orang. Paham ya? Utawa nggawe kopiah separuh tok. Iki modelnya 2026 menginjak 2027. Modelnya kok viral sampai. Artinya bagaimana? Ya mau. Kalau sampai pakaian yang sampean pakai itu tambah mengangkat derajat sampean, artinya wibawa. Ketok wibawa sampean gawe kopiah separuh ini. Wis suwi ta ngene ya. Lah iki berarti menandakan muruah jenengan anjlok, paham ya? Jadi pakailah pakaian yang bisa mengangkat wibawa kita. Pun sedikit kisah Badar. Kenapa Allah itu sangat prihatin, sangat perhatian terhadap kaum muslim ketika perang Badar? Karena sudah jelas yang kita ketahui jumlahnya orang-orang Islam berapa? 313. Umumnya kan gitu ya, ada riwayat 314, ada riwayat 319. Nanti saya ceritakan. Musuh nih berapa? 1000. Minim itu. Artinya us gak imbang. Sehingga ada ayat yang diabadikan oleh Allah sebagai kisah heroik dalam peperangan, yaitu ada campur tangan malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin syarate wa antum adillah. Ini bisa jadi acuan untuk kita. Ketika kapan kita benar-benar ditolong oleh Allah, wa antum adillah. Adillah itu merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi merendahkan diri di hadapan Allah itu wajib. Tapi kalau merendahkan diri di hadapan manusia itu haram. Paham ya? Merendahkan diri kita di hadapan Allah wajib, tapi merendahkan diri kita di hadapan orang lain itu haram, nggak boleh. Karena Allah sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Allah saja sudah memuliakan manusia, kok manusianya itu berani melunturkan derajatnya di hadapan manusia. Paham ya? Bisa dipahami ya? Wa antum adillah itu rendah sekali. Ada mufassir mengatakan adillah itu aikilatul adad, sedikit jumlahnya, karena umumnya gak tega titik itu mesti diwangi. Cara sampean gambarnya gini logikanya, lek sampean pas duitnya akeh, wong kate ngewangi sampean iku mikir padha akeh duitnya apa diwangi. Tapi lek duit wis sithik, wis gak cekelan duit blas piro butuh apa biasanya kan. Artinya kalau jumlahnya sedikit, yang lebih banyak itu pasti menolong. Logikanya seperti itu logikanya. La barokai wa antum adillah, diewangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Berapa malaikat yang diturunkan? Pertama 1000, terus jadi 3000, jadi 5000. Jadi saking banyak, makanya kaum muslimin teger dan itu tahu betul bahwasanya itu malaikat. Bagaimana ayatnya berbunyi? Ketika perang Badar terjadi, terus wa antum adillah Allah datangkan. Nah ini ada sebabnya ini. Idzastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ayatnya nanti dicari di surat Al-Anfal. Di surat Al-Anfal awal-awal itu. Idzastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Murdifin itu turun terus kanontek. Terus kemudian sampai Allah menerangkan duduk 1000 wae. Bukan hanya 1000 saja yang diturunkan, sampai Nabiku pernah tanya dalam peperangan kepada sahabat, "Si kurang tah bantuan malaikat?" Saking banyaknya malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perang Badar. Ittaqulil mu'minina alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Nah ini dikatakan habis 1000 Allah datangkan lagi malaikat 3000. Itu Nabi tanya dalam perangan, alayyakfiyakum, kurang tak? Kemudian para sahabat mengatakan bala, cukup kanjeng Nabi. Karena sudah menang banyak. Nabi menjelaskan, bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min farim hada, kalau ada musuh nyerang dari belakang, kata Nabi, maka
Yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Saya jelaskan. Nanti Allah akan datangkan bala tentara berupa malaikat berjumlah 5.000. Jadi kalau di total para ulama menjumlah dari ayat ini berarti awalnya 313 menjadi 5.000 rusak malaikat. Jadi kalau jumlah malaikat 5.000 tambah kaum muslim ini berarti 5.313. Ya mesti teker. Kenapa? Oh jelas menangi. Wong sing ngewangi malah malaikat. Oh macam-macam. Paham ya? Wong sing ngewangi sapa? Makane biyen niku ana ancaman ngono. Sampeyan mokong-mokong parane malaikat. Iki malaikat golongane Jibril. Mesti sing pencabut nyawa iki ya melok-melok bisa. Kan gitu. Amel mau ngomong parane malaikat iki. Malaikat, paham ya? Nah, ada satu kisah sedikit. Jadi adanya ayat turun itastaghitsuna rabbakum itu Nabi pernah ngancem Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita tahu kan Nabi kan nerimo ing pandung, ngoten nggih. Nabi Muhammad itu nerimo ing pandung. Artinya gak njaluk wis dikai, alhamdulillah. Nabi Musa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Nabi Muhammad alam nas. Gak njaluk dikai. Pokoknya Nabi Muhammad itu semua fasilitas itu disediakan sama Allah Subhanahu wa taala. Lah, kok dalam satu momen ini perang Badar ini Nabi ngancem Allah. Makanya diturunkan ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ternyata Umar bin Khattab, ini riwayat dari Umar bin Khattab tentang tafsir Qurtubi, dikatakan kullama kana yaumul badar nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin wa hum alfun. Ketika perang Badar, Nabi itu secara manusianya, sifat manusianya, balik lagi Nabi itu basyarun lakal basyar. Sifat manusianya, Nabi itu nyawang kaum musyrik 1000. Barang delok mburi wa ashabuhu 300 wa tis'ata asyara. Lagi ana siji riwayat menurut Umar bin Khattab kaum muslimin Badar itu 319. Jadi ada satu riwayat 313, 314, ada satu riwayat 319. Dan Nabi secara logika manusianya mikir lagi, delok kaum muslimin jumlah 313 ini jelas kalah. Logikanya Nabi jelas kalah. Maka apa yang dilakukan Nabi? Fastaqbalal qiblah. Nabi itu ngadep kiblat, fayamuddu yadai. Kemudian menengadahkan tangan, diangkat tenan. Iku ndungone rada ngancem nang Gusti Allah. Saya baca itu guyu dhewe. Kenapa? Iki Nabi ternyata ngancem nang Gusti Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, tolong penuhi kebutuhan yang sudah Engkau janjikan. Wa Allahumma ati ma wa'adtani. Tolong jenengan datangkan sesuatu yang jenengan apa? Janjikan. Kemudian ini yang kalimat yang ngerotok ngancem ini. Allahumma intahlik hadil usbah. Lek sampai golongan kula niki mati. Minal muslimin agare golongan wong Islam iki ancaman Nabi iki. Allahumma intahlik hadil isabah minal muslimin atau minal Islam. Lek kaum muslim iki mati. Kata Nabi, la tu'badu fil arka ono mana sing nyembah jenengan di atas bumi. Kan iki ngancam. Lek sampai mati kabeh iki, berarti wis gak ono sujud nang ngene sampean. Pangeran yo Nabi sing jajal Pak Ayam masih sampai gak sujud gak masalah. Berhubung Nabi sing muni, paham ya? Iki rada ngancam. Lek sampai intahlik hadil insabah minal muslim la tu'badu fil ard. Ka ono maneh sing nyembah jenengan. Akhire ambek pangeran apa? Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Lek sampean wis njaluk tulung tenanan, njaluk perlindungan tenanan oleh Allah, fastajaba lakum. Maka pasti akan diijabah. Sama kita kiaskan dengan diri kita. Kalau seumpama mentok tok sekarang maneh ya kita lugure nek Gusti Allah. Pun ngoten nggih. Amun nggih. Wallahu a'lam.
bisawab. Insyaallah pertemuan berikutnya fi fadilatis shaum. Kita membahas tentang fadilah puasa. Ada yang tanyakan? Cukup ya? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.